Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pimpinan DPW Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kepulauan Riau, sahabat saya selaku ketua Ustadz Bakhtiar, dan juga jajaran pimpinan DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Batam, beserta seluruh jajaran yang hadir pada pelantikan pagi kali ini yang berbahagia. Alhamdulillah, insya Allah untuk ketiga kalinya saya hadir di acara Partai Keadilan Sejahtera. Yang pertama kali kira-kira 3 tahun yang lalu, ketika DPD PKS Kota Batam mengundang saya bedah buku Akidah 50, Sifat 50 Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu waktu saya ngisi di PKS Kota Batam, kiai-kiai, ustadz-ustadz di Indonesia menonton semua. Dan habis itu banyak tanya, loh kiai kok datang ke itu caranya PKS, wong itu pengajian kan gak apa-apa. Orang mau ngaji ya untung lah mereka ngaji akidah, ngaji apa, bagus daripada ngundang siapa yang bukan ahlus sunnah. Kan lebih baik undang saya ahlus sunnah. Itu acara yang pertama. Yang kedua, pada bukan tahun berikutnya ya, pada tahun yang sama, pada bulan Maulid kemarin setahun yang lalu, saya diundang DPP PKS, Dewan Pimpinan Pusat di mana, di kantornya itu. Akhirnya karena dulu yang ngajak saya ini Ustadz Bakhtiar ke sini, saya bilang sama DPP, saya mau datang tapi Ustadz Bakhtiar dibawa juga, karena saya gak ada yang kenal pengurus PKS. Akhirnya Ustadz Bakhtiar diundang juga itu. Sekarang ini ketiga kalinya beliau sudah menjadi ketua DPW PKS. Nah, hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara, kita ini sebagai muslim tentu di dalam berbuat apapun dasarnya harus sesuai dengan agama kita. Berserikat, berkumpul, berjamaah itu anjuran di dalam agama. Sholat ada sholat berjamaah, zikir ada zikir berjamaah. Bepergian saja kita dianjurkan berjamaah, bepergian. Makanya di dalam hadis ar-raqibu syaiton, orang yang pergi sendirian itu setan. Mengapa setan? Kalau berbuat nakal gak ada yang tahu, merasa aman kalau sendirian. Warraqibani syaitonan, kalau 2 orang itu 2 setan, nanti bisa janjian itu. Ini kok berduaan ini. Wassalatsatu rakbun, kalau 3 orang baru rombongan. Ini kan motivasi kita ini, walaupun pergi saja itu memang bawa teman, jangan sendirian. Kalau sendirian ini mencurigakan,
nanti kemana tujuannya itu? Itu pergi. Nah, di dalam berjuang, apakah kita memperjuangkan agama, memperjuangkan negara, kita juga butuh bersinergi, berkumpul, berjamaah. Ini kalau dalam politik yang disebut dengan partai. Nah, karena kita ini muslim, kita harus sesuai dengan agama kita. Di dalam Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Salinglah tolong menolong kalian untuk kebaikan dan ketakwaan. Artinya apa? Seorang muslim di dalam berjamaah, dalam bekerja sama, itu dasarnya harus untuk kebaikan dan untuk ketakwaan kepada Allah. Tidak boleh untuk menipu, untuk menelikung, atau untuk ngapusi, atau untuk ngakali, gak boleh. Harus alal birri wat taqwa. Karenanya setelah itu dalam ayat berikutnya, kalimat berikutnya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong untuk perbuatan maksiat, untuk perbuatan dosa, jangan tolong menolong. Dan jangan tolong menolong pada permusuhan. Kita ini berkumpul di sini, jangan sampai niatnya kita berbuat zalim kepada siapa, berbuat maksiat kepada siapa, dan jangan sampai tujuannya memusuhi siapapun. Apakah karena beda partai dengan kita, apakah karena beda agama atau beda tujuan, jangan. Karena itu tidak boleh. Kita ini tolong menolong, berkumpul seperti ini, asasnya adalah al-birri wat taqwa. Itu yang harus menjadi fondasi. Jangankan berpartai ya, orang hijrah. Orang hijrah itu kan niatnya kan juga menjadi persoalan. Kita ingat, mungkin sebagian ustadz ini pernah belajar kitab Arba'in Nawawi. Hadis pertama dalam Arba'in Nawawi, innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan kamu tergantung niatnya. Kita masuk ke sini bergabung di kepengurusan PKS. Walaupun saya ini di PKS ya bukan pengurus, bukan apa, cuma kawan dengan Ustadz Bahtiar itu. Cuma kawan aja. Kita ini bergabung dimanapun harus niatnya ditata yang baik. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Siapa yang hijrahnya ke Madinah semata-mata karena Allah dan Rasulnya, maka balasannya, pahalanya dari Allah dan Rasulnya. Hijrahnya adalah nilainya yang dinilai oleh Allah, jadi dari Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunyan yusibuha awimra'atin yankihuha. Barang siapa yang hijrah ke Madinah karena urusan dunia, kerja di Mekah kok kesulitan cari ekonomi, lalu ke Madinah misalnya kayaknya enak kerja di sana, lalu hijrah. Itu hijrah pada masa Rasulullah. Atau karena perempuan yang ingin dinikahi, wah itu perempuan pujaan saya kok hijrah ke Madinah, tak kejar aja hijrah ke Madinah. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka pahala hijrahnya seperti apa yang dia niatkan. Karenanya mulai dari sekarang kita yang ada di perkumpulan ini tata niat yang baik. Apa? Barangkali kita ada di sini bisa mensinergikan kemampuan kita untuk memperbaiki keadaan masyarakat melalui PKS ini. Harus seperti itu. Jadi kita ini sifatnya ya seperti itu. Sifatnya itu artinya memang tujuannya berbuat baik. Kalau kita ini niatnya, kamu kenapa masuk itu? Barangkali nanti dapat uang, rugi. Kalau tujuannya itu. Kamu kenapa masuk itu? Barangkali rugi. Mengapa seperti itu? Kita ini punya keyakinan. Kita ini kan punya kepercayaan kepada takdir, bahwa apa yang telah kita dapatkan, apakah itu rizki, kedudukan, uang, atau yang akan kita dapatkan, itu semuanya sudah ada ketentuannya dan tidak akan berubah. Itu takdir namanya.
itu sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Kalau misalnya saudara-saudara rizkinya dari Allah, tiap bulan misalnya pendapatannya 3 juta, walaupun jadi pengurus BKS ya 3 juta, gak kira bertambah, dan gak jadi ya segitu juga, gak kira berkurang. Jadi jangan niatkan seperti itu. Kita ini masuk di sini apapun niatnya semata-mata karena Allah. Apa niatnya karena Allah? Saya masuk di sini barangkali dengan bergabung di sini bisa memberikan pengabdian, pelayanan kepada masyarakat yang ada di Kota Batam. Niatnya seperti itu. Jangan niat yang macam-macam. Karena ini memang penting. Kemudian juga ya, yang namanya rizki atau apapun itu sudah ada takdirnya masing-masing. Ini cerita bahwa rizki itu memang ada takdirnya. Suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah naik onta berangkat ke masjid mau sholat. Sampai di depan masjid, ontanya beliau titipkan sama seorang remaja, anak laki-laki masih remaja. Tolong onta ini kamu pegangin, saya mau sholat. Karena Sayyidina Ali gak bawa uang, beliau berniat, nanti anak remaja ini saya kasih upah talinya onta. Orang punya onta, punya kuda, biasanya ada tali pengendali. Kadang masuk ke mulutnya, kadang masuk hidungnya. Oleh Sayyidina Ali mau dihadiahkan ke anak remaja itu, karena gak bawa uang. Masuk dalam masjid, beliau sholat. Selesai sholat, sudah selesai wiritan apa, turun dari masjid. Begitu keluar dari masjid, menghampiri ontanya, ternyata anak remaja tadi yang diminta untuk memegang menjaga sudah gak ada. Loh, mana yang jaga ini gak ada. Begitu lihat kepala ontanya, leher ontanya, talinya juga gak ada. Loh, talinya gak ada juga ini. Karena Sayyidina Ali ini orangnya baik, tidak mudah suudzon, gak mudah berburuk sangka. Ini yang jaga gak ada, talinya gak ada juga. Kalau kita ya, kalau kita ini ya mungkin langsung suudzon, karena katanya kalau di politik dasarnya suudzon katanya. Dan itu tidak boleh ya, suudzon itu gak boleh. Kita harus hati-hati walaupun berpolitik ya. Hati-hati, jangan suudzon lah. Cuma perlu waspada saja. Waspada itu perlu untuk menjaga bangsa atau umat yang kita layani. Akhirnya Sayyidina Ali pulang naik ontanya. Sayyidina Ali kebetulan lewat agak dekat dengan pasar. Ternyata ketika melewati pasar, beliau melihat anak remaja tadi sedang berdiri di depan kedai, di depan toko menjual tali onta. Jadi talinya sedang dia jual di toko. Kata Sayyidina Ali dalam hatinya, loh, jadi dia yang ngambil talinya. Padahal sudah saya niatkan tali itu mau saya kasihkan pada dia, cuma dia gak sabar. Karena gak sabar bagaimana? Akhirnya rizkinya dia peroleh dari jalan yang haram. Coba dia sabar sebentar, menunggu saya selesai sholat, kan tali itu juga rizkinya dia, cuma akan dia peroleh dari jalan yang halal. Nah, artinya apa? Antara halal dan haram itu batasnya tipis. Apa batasnya? Kesabaran. Dan kesabaran ini akan datang apabila seseorang itu imannya kuat. Iman kepada apa? Iman kepada takdir Allah, bahwa apa yang kita peroleh itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan orang yang imannya kuat, punya kesabaran, biasanya berbaik sangka kepada Allah. Saya begini ini, insya Allah nanti oleh Allah akan diberikan yang paling baik. Mengapa sekarang saya gak jadi ini? Oh, berarti ditunda, pasti Allah ngasih yang paling baik. Itu orang yang imannya kuat. Adapun imannya yang tidak kuat, tidak sabar, biasanya berburuk sangka pada Allah. Saya ini kalau gak curi, gak mencuri, gak dikasih rizki oleh Allah. Ini pangeran ini gak ngasih kalau saya gak mencuri.
Berburu sangka akhirnya mencuri. Ini masalah rizki. Kemudian lagi yang perlu saya tekankan ya, yang kedua namanya partai politik. Dalam dunia politik itu pasti ada kompetisi. Apakah kompetisi dalam perebutan suara pileg ya, atau perebutan pilkada atau pil-pil yang lain. Nah, yang perlu kita tahu ya, dalam dunia kompetisi atau peperangan, bukan perang ya, kompetisi itu ada kelompok yang menang dan ada kelompok yang kalah. Kita harus yakin bahwa menang dan kalah itu adalah takdir dari Allah. Itu harus. Dan Allah ini kemenangan itu kalau kita ini berjuang ikhlas karena Allah, semata-mata memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, memperjuangkan kebaikan masyarakat yang memang ada di sekitar kita, maka bagaimana seseorang ini akan diberikan kemenangan oleh Allah apabila dia tulus dalam berjuang dan sabar. Tulus berjuang, sabar, tidak terburu-buru, dan kita ini harus menjauhi kemaksiatan. Dalam perjuangan itu kita harus mengutamakan cara-cara yang bersih, cara-cara yang sehat. Mengapa? Kemenangan bukan dari kita, tetapi kemenangan itu semata-mata dari Allah. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Itu janji kepada para sahabat. Wa amilus salihat, dan mereka beramal saleh, berbuat baik. Apa? La yastakhlifannahum fil ard. Allah benar-benar akan memberikan kekuasaan pada mereka di muka bumi. Artinya apa? Kemenangan, kekuasaan di muka bumi bagi umat Islam dijanjikan oleh Allah, syaratnya ada dua. Yang pertama adalah keimanan yang kokoh, yang kedua adalah kesalehan di dalam beramal. Ini jangan sampai kita lalaikan atau kita lupakan. Mengapa? Kalau kita ini melihat ya, kalau kita ini melihat kemenangan para leluhur kita atau kemenangan bangsa kita dulu melawan penjajah Belanda. Bangsa kita ini berperang cuma pakai bambu runcing, pakai tombak. Belanda pakai tembak, pakai pesawat terbang. Lalu diberi kemenangan oleh Allah. Mengapa? Karena para ulama kita dulu yang berjuang memang orangnya soleh-soleh, orangnya imannya kuat, diberi kemenangan oleh Allah. Secara akal, kalau kita ini memang tidak mendapat pertolongan dari Allah, kita ini kalah terus dulu melawan Belanda. Masa mereka ini pakai tembak, pakai bom, kita pakai bambu runcing. Bambu ini dilempar, berapa jauhnya melempar bambu? Kan jauh kan nggak jauh. Mereka tinggal dari jarak jauh pakai pistol, pakai tembak. Tetapi karena kemenangan itu dari Allah, kita merdeka seperti sekarang ini. Karenanya kita ini dalam berjuang ya kemenangan dari Allah pula. Dan kita ini kalau melihat perjuangan di dalam Islam, kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh baginda Rasulullah SAW, itu bukan karena persenjataan yang lengkap dan bukan karena tentara yang lebih banyak. Kalau kita lihat misalnya dalam perang Badar, secara jumlah prajurit, orang kafir itu jumlahnya 1000, tentaranya Rasulullah cuma 313. Kalau 313 melawan 1000, berarti tiap orang melawan 3 orang. Sudah kalah itu secara kuantitas. Kemudian persenjataan kalah juga, karena waktu itu tentaranya Rasulullah yang bawa pedang untuk perang itu hanya 8 orang. Pedangnya cuma 8, dan itu pun yang tajam cuma 2, yang lain gak tajam dalam perang Badar. Karenanya sebelum perang dimulai,
Rasulullah berdoa kepada Allah itu memaksa sampai selendangnya jatuh. Ya Allah, kalau ini kalah gimana? Gak ada yang ibadah lagi. Jatuh. Ternyata bagaimana? Dalam peperangan Badar, orang kafir ini yang mati 70 orang, yang ditangkap jadi tawanan 70 orang. Orang Islam yang gugur hanya 14 orang. Mengapa? Ya karena keimanan itu tadi. Makanya di dalam Al-Quran perang Badar diingatkan oleh Allah, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Hai orang Islam, bukan kamu yang membunuh musuh-musuh kamu, tapi Allah yang membunuh mereka. Kamu gak bawa pedang kamu. Itu dalam perang Badar. Nah ini artinya apa? Kemenangan yang kita impikan, yang kita inginkan itu semata-mata dari Allah. Kita banyak berdoa kepada Allah, lakukan amal soleh, berikan kesan yang baik kepada masyarakat. Insya Allah pertolongan, kalau kita mendapatkan pertolongan dari Allah, insya Allah kita menang. Takbir. Insya Allah. Karenanya kita tidak perlu khawatir seperti itu. Yang penting kita ini niatnya baik, kemudian caranya juga baik, insya Allah. Nah barangkali itu wejangan, tausiah atau apapun yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara. Mudah-mudahan kita ini bisa mengemban amanah kepada masyarakat, membawa masyarakat kita menuju keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan nama Partai Keadilan Sejahtera. Mudah-mudahan seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.